Tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Penyuluh Pertanian ID. Sudah lama tidak membuat video dan kali ini kita membuat video dan melanjutkan lagi pembahasan sebelumnya terkait dengan soal yang berkaitan dengan tes uji kompetensi khususnya untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian. Oke, sekarang kita sudah masuk di part 4, artinya video keempat, dan 3 video sebelumnya teman-teman sudah bisa nonton di video saya, bisa dicek lagi di YouTube saya. Sekarang kita lanjut di part 4 atau pembahasan soal keempat untuk soal-soal uji kompetensi. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini soal nomor ke-16. Forum konsultasi antar wakil pelaku utama dan atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam perencanaan pembangunan usaha pelaku utama dan atau pelaku usaha dalam kaitan dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Nah, ini merupakan definisi yang ditanyakan pada soal ini teman-teman. Apakah definisi yang dimaksud adalah A. Rembung tani desa, kemudian B. Mimbar sarasihan, C. musrembang, dan D. temulapang. Soal-soal ini kalau teman-teman pernah nonton atau video-video saya sebelumnya itu pasti sudah pernah ada soal yang membahas tentang ini. Walaupun definisinya bukan ini, tapi di antara opsi ini pasti ada soal-soal yang pernah saya buat. Nah, kalau teman-teman masih ingat kira-kira untuk definisi pada soal nomor 16 ini itu berhubungan dengan apa? Apakah rembung tani desa, mimbar sarasihan, musrembang, dan temulapang? Oke, kita lihat saja langsung jawabannya teman-teman. Jadi jawaban yang benar di sini yaitu B ya, yaitu mimbar sarasihan. Teman-teman nanti bisa lihat. Jadi mimbar sarasihan merupakan forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan atau pelaku usaha. Jadi intinya di sini forum konsultasi. Pelakunya adalah pelaku utama, wakil pelaku utama dalam hal ini petani, dan pelaku usaha juga di bidang pertanian. Nah, kemudian dengan pemerintah yang dilakukan itu secara periodik dan berkesinambungan. Kata kuncinya itu biasanya kalau saya belajar sampai dikatain saja. Periodik dan berkesinambungan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat langsung di kunci jawabannya teman-teman. Nah, ini dia mimbar sarasihan. Jadi teman-teman bisa lihat nanti untuk kunci jawabannya lebih jelas itu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Nah, yang dimaksud dengan mimbar sarasihan teman-teman yaitu ini. Forum konsultasi. Teman-teman harus ingat. Jika teman-teman bandingkan dengan definisi-definisi yang lain pada opsi D, kemudian opsi C dan T dan D, nah itu ada kata-kata kunci yang mewakili dari definisi-definisi yang dimaksud. Kita lihat, misalnya untuk mimbar sarasihan. Nah, ini merupakan forum konsultasi. Kata awalnya. Kalau rembung tani desa, itu kata kuncinya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah pertemuan antara pengurus kelembagaan, otomatis karena dia di tingkatnya desa. Kalau mimbar sarasihan ini bisa di tingkat bukan tingkat desa, bisa juga di tingkat desa tapi dia ini lebih umum. Nah, kalau rembung tani desa otomatis dia di tingkat desa, kemudian rembung tani kat. Nah, kemudian untuk rembung tani desa ini otomatis dia dilakukan di tingkat desa. Nah, kata kunci yang teman-teman bisa lihat untuk rembung tani desa itu adalah misalnya ini, pertemuan antara pengurus kelembagaan petani untuk menggali masalah-masalah dan merumuskan kebutuhan kelompok serta aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai salah satu bahan yang diusulkan dalam mimbar sarasihan. Jadi teman-teman, menurut saya bisa diambil kata kunci untuk rembung tani itu ini. Bahan yang akan diusulkan untuk kegiatan mimbar sarasihan. Nah, jika ada definisi yang berbunyi pada akhirnya adalah salah satu bahan yang akan diusulkan untuk mimbar sarasihan, berarti itu merupakan hasil dari rembung tani desa.
Nah, kemudian mimbar serasihan teman-teman bisa lihat di atas, itu merupakan forum konsultasi. Jadi forum konsultasi antara wakil pelaku utama atau dalam hal ini petani, kemudian pelaku usaha dengan siapa, yaitu dengan pemerintah, yang dilakukan teman-teman secara periodik dan berkesinambungan. Teman-teman bisa menghafal definisi sampai di situ saja jika teman-teman ingin menghafal. Tetapi kalau ingin melihat kata kuncinya tidak perlu menghafal semua, lihat saja poin-poin penting dari definisi itu. Kemudian kita lihat pada opsi yang C, musyawarahnya ini, musyawarah perencanaan pembangunan yang disebut sebagai musyawarah. Nah, musyawarah adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Nah, ini biasanya yang dimaksud dengan antar pelaku ini yaitu antar pelaku kepentingan atau pelaku penyelenggara kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian. Dalam hal ini di tingkat pusat, karena ini untuk perencanaan pembangunan. Jadi musrembang dia tidak berkaitan dengan pertemuan dengan petani, kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya dilakukan di tingkat instansi atau tingkat pusat lah. Misalnya ada yang namanya musrembang tan atau musrembang musyawarah perencanaan pembangunan pertanian. Nah, kalau musrembang sendiri teman-teman bisa lihat untuk definisinya itu forum antar pelaku, tidak disebutkan spesifik itu pelaku utama atau wakil pelaku utama, tetap dia hanya menyebutkan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional. Ini dia, pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Jadi ada musrembang Tannas, ada musrembang daerah mungkin. Yang saya tahu itu biasanya ada musrembang Tannas, musrembang musyawarah perencanaan pembangunan pertanian nasional. Nah, kemudian untuk definisi yang berikut yaitu temulapang. Nah, temulapang juga mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa itu temulapang. Jadi temulapang merupakan kegiatan pertemuan antar peneliti. Jadi kata kuncinya kalau menurut saya itu di sini, antar peneliti, penyuluh, dan para petani. Itu saja teman-teman bisa mengingat bahwa pertemuan antar peneliti, penyuluh, dan petani itu sudah otomatis dia berkaitan dengan kegiatan temulapang. Oke, kita kembali di soalnya tadi. Jadi yang benar di sini, kalau forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan langsung bahwa itu merupakan kegiatan dari mimbar serasihan. Oke, next kita lanjut di soal 17. Pelaksanaan monitoring pembinaan kelembagaan petani dilakukan pada masing-masing tingkat wilayah. Maksudnya di sini tingkat wilayahnya dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat. Nah, untuk wilayah kecamatan, pelaksanaan monitoringnya itu dilakukan oleh siapa? Nah, apakah satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, atau di tingkat pusat dalam hal ini BPPSDMP, atau di tingkat dilakukan oleh semua tingkat? Nah, teman-teman bisa lihat jawabannya apa. Tapi yang ditanyakan di sini di tingkat kecamatan, ya bisa jadi di tingkat kecamatan itu dilakukan di kabupaten, kemudian di kabupaten dilakukan di provinsi, atau mungkin dilakukan di tingkat itu. Nah, kita lihat langsung jawaban yang benar di sini. Yang benar adalah ayat teman-teman. Jadi untuk pelaksanaan monitoring pembinaan kelembagaan petani itu dilakukan pada masing-masing tingkat wilayah. Nah, untuk wilayah kecamatan sendiri itu dilakukan memang di tingkat atau dilakukan oleh tugas penyuluh yang ada di kecamatan itu. Ini satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. Dalam hal ini bisa disebut sebagai satuan kerja, berarti BPP. Kita lihat langsung untuk jawabannya teman-teman. Sumbernya juga teman-teman nanti bisa lihat masih di Permentan nomor 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani.
Nah, ini pelaksanaan monitoring pada masing-masing tingkat wilayah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan pelaksanaan monitoring adalah pelaksanaan monitoring pembinaan kelembagaan petani. Nah, di wilayah kecamatan dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, dalam hal ini BPP. Kemudian di tingkat kabupaten kota, di wilayah kabupaten kota itu dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten kota, bisa dikategorikan sebagai dinas kabupaten. Nah, di wilayah provinsi dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, dan di pusat dilakukan oleh BPP SDMP atau Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan Manusia Pertanian. Nah, jadi untuk mengetahui jawaban dari mengingat pelaksanaan monitoring, kuncinya yaitu teman-teman ingat saja bahwa untuk pelaksanaan di tingkat kecamatan berarti dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas di kecamatan. Kalau di kabupaten berarti di kabupaten. Kalau di provinsi berarti yang melaksanakan tugas penyuluhan di provinsi, dan sampai tingkat pusat. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk jawaban dari soal nomor 17 tentang pelaksanaan monitoring kelembagaan petani. Nah, kemudian untuk soal nomor 18, yang bertanggung jawab dalam penyusunan RDK dan RDKK adalah tidak titik. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa dalam penyusunan RDKK itu RDK dan RDKK selama ini yang biasanya di lapangan itu dilakukan oleh penyuluh. Nah, apakah memang sesuai dengan tupoksinya atau memang diaturannya seperti itu, atau yang benar itu dilakukan atau disusun oleh siapa? Nah, jawaban yang benar di sini yang bertanggung jawab dalam penyusunan RDK dan RDKK apakah A. Petani dan B. Pelaku usaha di bidang pertanian, atau C. oleh penyuluh, atau oleh kios pengecer, atau oleh PPP. Nah, kita bisa lihat langsung teman-teman jawabannya. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah petani itu sendiri ternyata teman-teman, bukan pelaku usaha atau bukan penyuluh. Jadi yang benar di sini adalah petani yang bertanggung jawab dalam penyusunan RDK dan RDKK. Kita lihat langsung untuk kunci jawabannya. Nah, ini sebenarnya ada lanjutannya, ada sebelumnya di atas ini, cuma karena saya potong saja untuk keperluan jawaban. Jadi mulainya dari sini ya, mengingat kemampuan petani dalam penyusunan RDK dan RDKK itu masih terbatas. Nah, artinya kemampuan RDK dan RDKK masih terbatas, berarti sebenarnya yang menyusunnya itu si petani itu sendiri. Nah, maka ada lanjutannya bahwa penyuluh pertanian, dalam hal ini penyuluh pendamping, itu hanya perlu mendampingi dan membimbing kelompok tani. Jadi bukan tugas dari si penyuluh itu untuk menyusun, bukan tugas utamanya. Jadi penyuluh itu tanggung jawabnya hanya untuk mendampingi dan membimbing, karena perlu kita ketahui bahwa kondisi petani di lapangan itu masih gaptek, masih belum menguasai laptop lah atau hal-hal yang berhubungan dengan administrasi, terutama yang dilakukan secara, apalagi yang sudah dilakukan secara online. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa karena kemampuan petani itu dalam penyusunan RDK dan RDKK masih terbatas, sehingga penyuluh itu harus mendampingi dan membimbing si kelompok tani tadi. Jadi yang melakukan atau yang bertanggung jawab dalam penyusunan RDK dan RDKK itu adalah si petani. Oke, real untuk nomor 18. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 19. Nah, sasaran dari penyusunan RDK dan RDKK itu meliputi apa saja? Nah, apakah A ini untuk pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian B penyelenggara penyuluhan pertanian tingkat pusat sampai desa, kemudian pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, apakah C petani, kemudian D penyuluh pendamping dan pelaku utama, atau semuanya benar di sini yang masuk dalam kategori sasaran penyusunan RDK dan RDKK. Nah, karena tadi kan disusun oleh petani, apakah sasarannya juga untuk petani? Kita lihat langsung teman-teman, jawabannya yang benar itu adalah
Nah, ini sasarannya yaitu untuk penyelenggara penyuluhan pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa. Kemudian juga selain penyelenggara penyuluhan, ini juga untuk pelaku utama. Dalam hal ini teman-teman petani. Sebenarnya di sini opsi pengetes saja. Jadi pelaku utama yang dimaksud di sini adalah pelaku utama yaitu petani. Begitu juga dengan pelaku usaha di bidang pertanian. Nah, jadi yang tidak termasuk itu adalah pelaku utama dan pelaku usaha, karena harus ada juga dengan penyelenggara penyuluhan. Sebenarnya ini masuk, cuma yang lebih lengkap itu di opsi B. Nah, penyuluh pendamping dan pelaku utama itu pada poin ini tidak masuk sebagai sasaran. Nah, jadi yang masuk sebagai sasaran dari penyusunan RDK dan RKK itu adalah penyelenggara penyuluhan pertanian di tingkat pusat sampai desa, kemudian pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian. Nah, ini untuk kunci jawabannya teman-teman. Sasaran. Nah, bisa lihat lagi di sini Permentan nomor 67 tahun 2016. Di bagian RDK ya, rencana definitif kelompok dan RDKK. Jadi sasaran penyusunannya itu ada dua yang meliputi. Satu itu penyelenggara penyuluhan pertanian di tingkat pusat sampai dengan desa atau kelurahan. Kemudian yang kedua itu pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian. Oke, kita lanjut untuk soal nomor ketiga, nomor ke-20 yang terakhir ya. Nah, Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2024. Ini yang terbaru pasti nih. Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2024 itu mengatur tentang apa saja teman-teman. Apakah A, jabatan fungsional, kemudian B itu pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian, atau C, angka kredit dan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional, atau D, merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Jadi, teman-teman juga harus mengingat aturan-aturan penting yang berhubungan dengan pertanian, terutama di Peraturan Menteri Pertanian. Nah, ini Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2024, kira-kira dia mengatur tentang apa? Nah, kita lihat langsung untuk jawabannya. Ya, dia ya teman-teman, jadi Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan nomor 1 tahun 2024 itu mengatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di kunci jawabannya teman-teman. Nah, ini dia opsi yang benar tadi dari Peraturan nomor 1 tahun 2024 mengatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022. Kemudian kita lihat coba untuk opsi A, jabatan fungsional. Nah, kalau jabatan fungsional teman-teman dia diatur dalam ini Permenpan atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu dia di nomor 1 tahun 2023. Nah, dia membahas tentang jabatan fungsional. Jadi dia bukan di Permentan, tetapi dia di Permenpan atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1 tahun 2023. Dan kita lihat untuk opsi B ya, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian. Nah, itu sebenarnya dia diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 3 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Jadi itu tidak termasuk juga di pilihan yang benar. Kemudian yang terakhir itu di poin C, angka kredit kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Nah, itu dia diatur dalam peraturan BKN BKN ya, peraturan BKN Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Jadi kita kembali lagi ke soal yang benar yang adalah nomor 1 tahun 2024 ini tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian.
Nah, oke teman-teman, kurang lebih sampai di situ saja soalan pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.